Oke, selamat pagi, happy weekend with Happy Lova. Nah, kita berjumpa lagi nih di agenda rutin kita live Instagram bersama Happy Lova. Pagi ini kita udah kedatangan bintang tamu yaitu Kak Lilia Wamirza. Nah, beliau ini IRT yang berbisnis dari rumah nih. Hari ini Kak Lili akan sharing nih, akan berbagi ke kita semua nih ya terkait pengalaman beliau nih dalam membangun bisnis untuk mempersiapkan desain. Jadi bisnisnya disiapkan dulu sebelum desain. Nah, ini kayaknya relate banget ya dengan kita-kita yang mungkin kerja kantoran gitu ya, mama yang biasa kerja kantoran terus udah mulai punya ekor gitu ya, terus ada keinginan untuk resign kayak gitu ya. Jiwa keemamaannya, keibu-ibuannya meronta-ronta untuk resign kayak gitu ya. Nah, kali ini Kak Lili akan berbagi nih ke kita pengalaman Kak Lili tuh ya terkait sebelum resign apa aja tuh yang perlu dipersiapkan. Apalagi kalau kalau resignnya untuk apalagi ketika sebelum resign mau ngebangun bisnis nih kayak gitu. Oke, oke. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya boleh juga ya. Nanti juga ini akan di-share ulang kok. Akan di-share ulang di Instagram dan di YouTube Happy Lova Official. Jadi nanti teman-teman bisa nonton kembali ya Ya, siaran ini obrolan kita dengan Kak Lili ini di YouTube-nya Happy Lova Official. Oke, kita langsung aja ya ngobrol-ngobrol dengan Kak Lili nih. Oke, Kak. Kemarin kita ini Kak ya udah ngobrol-ngobrol di chat tuh ya. Kita hari ini akan sharing ya Kak ya terkait pengalamannya Kak Lili nih mempersiapkan resign. Atau berarti kan sebelumnya udah pernah kerja ya Kak ya? Udah pernah kerja kantoran ya Kak Lili? iya. Mungkin ini sih Kak, yang ingin teman-teman tahu sebelum kita ke tema ya Kak ya. Mungkin teman-teman ingin tahu nih latar belakangnya Kak Lili, misalnya sekarang-sekarang ini aktivitasnya apa sih? Kemudian stay-nya di mana? Kayak mungkin pengen kenal-kenal tipis-tipis dulu nih sama Kak Lili. Oke, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam. saya Lilia Wamirza, biasanya dipanggil Lili. Kalau sekarang ini kegiatan di rumah aja, ibu rumah tangga dengan 3 anak. Jadi ya tahu lah ya kegiatan ibu rumah tangga, antar jemput anak, ngurusin rumah, ngurusin anak gitu kan. Nah, kalau sebelumnya aku 10 tahun Mbak kerja di perbankan syariah. Mm-mm. Jadi baru resign itu Mei 2023. Baru ya, tahun ini baru mau 2 tahun. Jadi lagi euforia banget menikmati masa-masa kebebasan. Wah, iya, iya. Gitu. Lama lama banget ya Kak ya, 10 tahun loh ya kerja ya. Akhirnya Oh, memutuskan udah dari untuk gadis ya, dari sebelum nikah wow, mulai sampai gadis ya sampai anak punya ya, sampai anak sampai ya. punya ekor 3 ya Kak ya. Gitu. Iya, iya, iya Kak. Nah, Kak, ini kan berarti aktivitasnya selain ini Kak, selain apa sebagai ibu rumah tangga, Kak Lili berbisnis juga ya Kak ya? Iya, iya Mbak. Sebenarnya sih nggak yang besar-besar banget gitu ya. Kita masih kecil-kecilan. Cuman jadi apa ya? Jadi kayak aktivitas lain gitu. Kalau istilahnya me time gitu ya. Jadi nggak yang melulu ngurusin rumah tangga terus. Jadi kayak ada hiburan lah gitu. Bisnisannya itu. Wah, Terus kan dapat iya. cuan juga Ini kan kan Mbak. Jadi happy gitu. ya bener, bener lagi. Jadi jadi berbisnis sekalian me time, sekalian dapat cuan gitu ya Kak ya. Iya. Jadi double-double Kak ya. Biar nggak stres Iya, ya ini kan. nah iya bener. Tapi keren sih Kak. Apa namanya? Jadi berbisnisnya itu bukan ini ya, bu- bukan mindsetnya itu bukan kerja tapi emang me time-nya Kak Lili gitu ya. Karena kebanyakan orang bisnis itu ya kerja gitu, akhirnya memang capek kayak gitu. Kalau kalau bisnisnya dibuat untuk me time itu kan ngejalaninnya bisa dengan santai, seneng gitu ya Kak Lili ya. Iya, bener Mbak. Jadi kalau maksudnya untuk saat ini ya, aku pribadi menjadikan itu me time gitu. Makanya nggak yang ngoyo banget, yang sampai tengah apa seharian full sampai nggak ngurusin anak gitu kan, yang nggak juga gitu loh. Jadi kayak di sela-sela anak bobo gitu kan, atau anak Iya, lagi sekolah kita nungguin iya. jam pulang, baru ngurusin bisnis gitu. Soalnya kan Iya, iya, dari iya. aku juga sih Mbak, nggak yang repot-repot banget gitu kan. Iya.
Iya, iya. Tapi saya sepakat sih Kak Lili. Apa namanya tadi Kak Lili juga nge-mention tentang jadi bukan hal yang kayak harus seharian kayak gitu ngerjain bisnisnya. Kayak apa ya bahasanya ngoyo gitu ya kayak hal yang dikejar kayak gitu. Tapi saya sepakat juga sih Kak. Maksudnya sepertinya ini tuh kalau saya ya Kak, saya sendiri sepakat sih dengan apa pola pikir seperti itu bahwa bisnis itu ya memang bukan untuk dikejar sih, tapi memang ya sekedar dikerjakan. Sekedar dikerjakan maksudnya bukan bukan yang ya udah deh dikerjakan seadanya enggak juga sih, tapi memang sesuatu yang dikerjakan dengan apa ya, dengan senang dengan Dengan prosesnya gitu. Tadi ya. Kak Lili kan bilang me time gitu ya. Jadi memang senang dengan prosesnya bukan hanya kayak ada goal yang dikejar, ketika goalnya tidak dapat patah kenapa-kenapa kecewa nyerah kayak gitu. Itu sih Kak yang apa maksudnya saya sepakat banget sih sepemikiran dengan Kak Lili gitu. Jadi memang bisnis itu ya memang sesuatu ya udah dikerjakan gitu, dikerjakan dengan maksimal, tapi tidak ngoyo kayak gitu, bukan sesuatu yang kayak dikejar seharian gitu sampai tadi katanya Kak Lili kan sampai yang lain terabaikan gitu ya Kak, anak, pasangan kayak gitu ya Kak ya. Karena kan utamanya Karena dulu kan kan, utamanya kan bener, iya keluarga. bener dan iya dan kita kan punya banyak peran juga kan Kak Lili ya. Maksudnya ketika pun pilihannya kita berbisnis, kita dengan segala perannya ya Kak. Maksudnya bukan cuma di dunia bisnis, kita ya sebagai ibu juga, istri juga kayak gitu ya Kak ya. Jadi perlu balance gitu ya Kak ya. Bener Mbak gitu. Iya iya. Nah Kak, tapi Kak, kenapa Kak kemarin itu akhirnya memutuskan untuk resign tuh Kak? Karena kan udah lama banget kan ya, 10 tahun loh kayak gitu dan di di bank loh gitu Ya. yang kita tahu ya gimana 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 kerjaan kerja di bank itu uangnya itu sangat-sangat ada dan terjamin gitu. Tapi kemudian ditinggalkan padahal dalam waktu kerja yang selama itu ya 10 tahun gitu ya. Sebenarnya Mbak, aku tuh dari awal emang tidak berniat kerja sampai pensiun gitu ya, sampai usia pensiun Oh, gitu kan. Cuman aku iya ya. sebenarnya ada nggak tahu kapan mau berhentinya gitu loh. Cuman keinginan doang bahwa aku nggak mau deh gitu kan sampai usia pensiun. Terus juga mungkin ngelihat orang tua ya Mbak, kan ayah ibuku tuh pensiun Oh, dini dua-duanya. Mereka di BUMN oh, dua-duanya gitu. oh, Mereka tuh pensiun dini, oke. jadi pensiun sebelum waktunya. Tapi aku Hmm, melihat kok mereka tuh bisa gitu, udah punya ini yang maksudnya standar kesuksesan di mataku itu mereka tuh udah punya gitu. mm-mm. Tapi Iya. sehingga mereka bisa punya pilihan, udah deh udah capek Mm-mm. kerja gitu, udahan aja gitu kan. Nah, jadi aku tuh Mm-mm. ngeliat gitu. Nah, cuma di garis bawah dulu ya, standar kesuksesan orang kan beda Mbak ya. Ada yang Iya, misalnya aku iya pengen benar. punya rumah gedong dulu baru dikatakan sukses, atau misalnya punya penghasilan 100 juta dulu baru dikatakan sukses. Itu kan beda-beda tuh ya. Nah, di Ya benar-benar. kacamata standar kesuksesan aku, orang tua aku tuh udah Mm-mm. punya, tapi mereka bisa pensiun lebih cepat gitu dan menikmati hasil kerjanya. Jadi sekarang kan pengen Hmm. jalan gitu kan sama teman-teman SMP, teman-teman SMA. Nah, gitu aku tuh yang lihat kayak oh bisa ya kerja Mm-mm. maksimalkan apa yang ada gitu ya. Kita atur sehingga apa yang kita mau tercapai, tapi kita nggak harus Mm. kerja sampai pensiun gitu loh. Ya habis itu kita nggak nikmatin Hmm. aja. Nah, gitu. Iya, Salah satu iya. pemikiran yang bikin aku nggak pengen kerja sampai pensiun gitu. Nah, berjalannya waktu Iya. nih, punya anak, nah pas anak kedua aku lahir, mulai deh tuh tumbuh yang sampai, pokoknya pengen resign gitu. Pengen resign gitu kan. Apa namanya, karena ini Mbak, ngelihat anakku kan diasuh ART Oh gitu iya, kan. Nah, benar-benar jadi benar. pas anak kedua aku lahir itu, aku tuh langsung punya 2 ART di rumah. Karena aku nggak mau Oh satunya, karena salah satu dari mereka terabaikan. Karena kan nggak iya akan ada benar. orang mau mengasuh anak kita 24 jam selain ibunya sendiri gitu loh. Iya Iya kan? benar, benar Jadi benar. aku tuh Benar-benar. 2 anak, 2 ART. Jadi megang satu-satu. Gitu. Aku nggak mau salah satunya dicuekin gitu Iya, kan. iya, heeh. Jadi Iya dari iya. situ aku tuh kayak makin menggelora gitu Mbak, pengen resignnya. Anak udah 2 Oh, gitu kan. Masa semuanya apa terabaikan
bukan terabaikan ya, aku tidak pernah mengabaikan mereka, cuman aku ngerasa kurang waktu aja sama mereka, Iya, Mbak. Karena kan tahu sendiri lah ya iya, di bank itu iya, cuman benar. jadwalnya aja tuh sampai jam 5 pulang kan. Tapi sebenarnya Iya, itu hampir tiap hari sampai tuh malam. pulang malam kayak gitu kan. Benar. Jam 8 malam sampai Mm-mm. rumah itu tuh udah pulang cepet bagi aku, Mbak. Jam Iya, 8 heeh. malam. Anak-anak tuh udah ngantuk kan. Jadi kayak ya Mm-mm. udah daripada aku makin banyak kehilangan momen sama anak-anak, Iya, ya udah aku pengen resign. Cuman balik lagi nih tadi nggak tahu resignnya kapan gitu kan. Jadi waktu itu iya, ya iya, udah iya, deh aku siapin aja dulu deh gitu akhirnya sambil iya, iya. lihat apa persiapan-persiapan lain kayak nantilah ya kita detail di belakang ya detailnya gitu lah Iya, oke, intinya. oke. Iya, ya saya rada merinding sih dengar ini apa, dengar ceritanya Kak Lili. Eh, Ngebayangin tuh, auto ngebayangin apa namanya tiap hari. Meskipun saya udah paham realita itu ya, tapi dengar Kak Lili cerita kayak gini nih, kayak auto ngebayangin gimana tiap hari berangkat pagi, pulang jam 8, nggak ketemu anak-anak, ketemunya sudah tidur, besoknya pagi-pagi lagi anak-anak sudah mungkin belum bangun kayak gitu tuh. Saya juga banyak dengar cerita dari teman-teman, dan pas dengar lagi Kak Lili cerita ini, saya ya Allah kayak gitu, saya tidak kebayang sih Merasa ya, maksudnya lain ya kayak naluri, iya, naluri keibuannya itu pasti meronta-ronta banget. banget tuh kayak gitu tuh. Jadi pernah tuh Mbak Bener-bener deh. pas anak pertamaku udah sekolah TK kan kebetulan waktu itu dia dapat tugas nih kan ada les tuh persiapan SD gitu lah ya dapat tugas dia Mbak. Terus dia tuh bilang mau ngerjain sama ibu. Ya kan aku kan ya udah nanti pas Iya. ibu pulang. Ternyata kan aku pulangnya jam 8 lewat hampir setengah 9 gitu kan. Ini tuh udah ngantuk, Iya, udah nggak konsen lagi bener. nunggu namanya anak kecil juga kan. Tapi aku Iya, bilang ya udah bener. kakak kerjain aja dulu nanti ibu periksa pas pulang gitu kan. Tapi dia nggak mau kayak yang pokoknya mau sama ibu. Jadi aku tuh kayak ya gimana kalau nanti dia SD kan udah makin banyak pelajaran gitu kan ya siapa yang nemenin dia belajar gitu kan. Nah, jadi kayak gitu juga lah. Jadi kayak ada seketika muncul target dalam diri gitu loh, secepatnya. Cuman tetap aja nggak tahu kapan, tapi secepatnya gitu loh. Iya, iya, iya. Iya, bener, dan pasti banyak banyak perasaan bersalah juga ya Kak ya. Hmm, Saya ketika ada momen kayak gitu ya, janjian sama si baper. kecil, terus ternyata kelewat gitu ya. Dan ini ya pasti ada masa-masa sulit banget ya Kak Lili waktu itu ya, karena kan risetnya juga kan setelah anak kedua juga ya Kak, pas Iya, anak kedua ya, di anak pertama tuh pasti sulit banget Kak Lili ngelewatin iya. bagian itu. Nah Kak, iya benar. Jadi berarti kan ini Kak ya, alasan desainnya itu memang tadi pertama karena ngelihat orang tua kayak gitu ya. Wah, orang tua itu kok bisa ya kayak gitu. Mereka kerja di BUMN bahkan ya. Tapi mereka bisa gitu pensiun dini terus menikmati apa yang ada gitu. Ini juga insight banget sih Kak. Kak Lili barusan nyampaikan seperti itu. Jadi seringnya kita itu memang selalu cari gitu materi, tapi eh, kita itu sampai kehabisan waktu untuk bisa nikmatin itu, padahal kan kita sebenarnya nyari itu pengen bisa nikmatin gitu Kak ya, tapi memang kebanyakan orang yang saya dengar gitu ya ceritanya, bahkan sampai akhir gitu malah sudah tidak bisa nikmatin itu Kak, itu ya udah kehabisan aja waktunya kayak gitu tuh ya, itu karena memang waktu-waktunya selalu dibuat untuk cari lagi, padahal di awal rencana carinya agar bisa dinikmatin kayak gitu, tapi malah di ending tidak ada waktu untuk nikmatin kayak gitu. Makanya saya diingatkan lagi nih bagian itu sama Kak Lili barusan, itu insight banget sih, ngingetin bahwa ya kita emang perlu gitu ya, perlu nikmatin apa yang memang kita inginkan gitu. Jangan sampai kita memulai ini dengan keinginan ingin bisa, misalkan kita pengen kerja, sebenarnya pengen menikmatin ini bareng keluarga kayak gitu ya, tapi ternyata dalam perjalanannya itu kita malah ngejar lagi malah sampai lupa gitu bahwa keinginan kita cari materi sebenarnya biar bisa kumpul sama keluarga, ngebahagiain mereka, bahagia bareng-bareng kayak gitu. Itu saya diingetin banget sih. Iya, iya Kak. Iya, Jadi auto jadi melo diingetin. ya. Iya bener, jadi melo. Bener, saya melo kalau udah ngomongin anak-anak kayak gitu, terus hal-hal kayak gini. Nah Kak, iya itu ya Kak ya. Terus kemudian alasan berikutnya tadi
tentang orang tua, terus kemudian anak yang udah mulai ini ya udah mulai anak kedua, anak tambah besar seperti itu, akhirnya pengen resign tapi ya udah tahu kapan resignnya kayak itu. Nah, terus kapan bagian apa, bagian Kak Lili akhirnya menemukan tuh, nah ini nih waktunya aku resign kayak gitu, atau mulai kayak oh ya kayaknya aku resign tahun depan deh, 2 tahun lagi deh kayak gitu. Momen apa tuh yang ngebuat Kak Lili akhirnya paham tuh timingnya tuh? Timingnya pelunasan angsuran. Jadi Iya Mbak, ya. waktu itu kan yang namanya kerja di bank ya. Aku kan dapat fasilitas Mm, pegawai nih untuk apa sih? mm. Beli rumah gitu-gitu kan. Jadi Iya aku iya, pikir benar-benar. kalau misalnya aku resign itu belum lunas kan sayang banget ya. Maksudnya apa namanya? Oh, Ya udah memanfaatkan fasilitas itu tiba-tiba nanti kita harus nggak bisa lagi make mm. ikan gitu kan. Oh. Terus juga aku mikir udah resign terus masih mikirin angsuran gitu kan. Mendingan aku selesaikan dulu pada saat kerja gitu kan. Jadi Mbak, Hmm. selama 4 tahun aku Mm-mm. benerin keuangan aku, bener-bener nabung, yang misalnya dapat Iya iya bonus iya. tuh langsung aku spare untuk pelunasan, aku Oh, tabung iya. untuk pelunasan, untuk pendidikan anak, kayak gitu ya. Aku bener-bener prepare yang menurut aku kira-kira bakal memudahkan nanti pada saat udah nggak kerja. Jadi ya Oh, waktu itu kan aku memang bener ya udahlah siapin aja gitu kan. iya Makanya mulai-mulai iya. settle gitu kan buat mempercepat Mm-mm. dapat uang lebih gitu untuk Iya. Mm-mm. persiapannya. Ya ternyata nggak nyangka 2022 akhir tuh aku ngitung-ngitung kan ya, oh sisa sekian nih angsuran gitu kan, uangnya udah ada sekian nih gitu kan. Ya itulah Mm-mm. terjadilah pelunasan. Ya udah langsung bulan depannya ngajuin resign. Karena emang udah Hmm. semantap Iya iya iya. itu gitu. Tinggal nunggu Iya iya iya. gongnya aja. Iya iya. Berarti ini kayak menyelesaikan tanggungan gitu mungkin Kak ya. Jadi sebelum Iya, sebelum resign yang Kak Lili lakuin itu memang salah satunya menyelesaikan tanggungan-tanggungan yang ada gitu iya. Kak ya. Itu karena ya Mhm. bikin nyaman juga kan Mbak. Jadi kayak kita tuh sehari-hari ya udah Benar. tinggal mikirinnya hari-hari aja gitu loh. Nggak yang udah nggak yang mikirin karena mau apa suka nggak suka kan angsuran tuh biasanya Benar, jadi pengeluaran paling besar, benar. pengeluaran paling Iya, besar biasanya ya. benar Jadi benar. terasa banget Benar. ketika itu udah nggak ada. Nah, Iya, gongnya tuh di situ heeh. Mbak. Pada saat udah bisa ngelunasin, udah selesai. Iya, iya, Gitu. prepare banget. Nah, Kak, kalau kalau dari keluarga ya support ya, Kak ya. Terkait ini apa namanya keputusannya Kak Lili untuk resign ini ya, Kak ya. Alhamdulillah sih support. Apalagi orang tua ya Mbak, ngelihat Oh. cucu-cucunya ditinggal terus gitu kan. Jadi Mhm. support. Cuman ya balik lagi mereka tuh ngasih ke aku. Nah, suamiku juga gitu kan. Nanti kalau habis desain mau ngapain gitu-gitu kan. Jadi aku tuh kayak terbuka juga pikiran gitu kan. Jangan terburu-buru lah intinya gitu. Karena mau nggak mau kan kita udah menjalani itu bertahun-tahun. Nah, tiba-tiba nggak punya lagi gitu kan. Jadi takutnya nanti kayak ngeblank atau gimana gitu Iya, kan. iya, paham. Mhm. Gitu. Iya, iya. Lumayan Oh ya, Kak Lili, 4 tahun tadi loh Kak Lili Mbak. belum gimana, Kak? 4 tahun kurang lebih itu mempersiapkan ngobrol sama Hmm. keluarga maksudnya itu maju mundur juga mau nggak enggak lanjut nggak atau enggak gitu kan lumayan lama lah bergejolak Iya, batin. iya paham kok. Iya, paham, paham. Iya, benar-benar, Kak. Berarti emang benar lumayan lama ya 4 tahun ya. Karena memang di satu sisi kayak berat sama anak-anak gitu, Kak ya. Di satu sisi memang karena ya paham lah ya Kak ya, kita maksudnya ketika kayak biasa pemasukan, misalnya misalnya pemasukan biasa 10 kayak gitu, terus Hmm. kemudian nanti pemasukannya jatuh seperti itu misalnya ya, misalnya kayak gitu itu kan pasti akan kerasa sekali kayak gitu Kak ya. Dan belum lagi tadi Kak Lili juga men-sharingkan tentang tanggungan seperti itu ya, jadi memang cukup dilema Kak ya. Dan saya merasa bagus banget ya Kak Lili ini, maksudnya dengan segala pertimbangannya akhirnya membuat keputusan-keputusan yang em,
oke, ini apa namanya resign aja, tapi sebelum resign prepare-nya kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Jadi bener-bener step by step Iya. kayak gitu ya. Jadi yang diresah-resahkan itu memang diselesaikan satu persatu gitu ya. Tadi terkait tanggungan lah, seperti itu. Kemudian tentang keuangan, seperti itu dipersiapkan ya. Perasaannya dipersiapkan tadi. Kalau biasa pemasukan sekian, kemudian pemasukannya lebih kecil, itu juga akhirnya kan Kak Lili persiapkan juga ya. Sebelum akhirnya benar-benar resign seperti itu. Bagus banget sih Kak. Nah Kak, terus ini sih apa namanya? Oh ya Kak, sebelumnya tadi Kak Lili stay di mana Kak? Kayaknya belum Oh di-mention iya, ya. Kak Lili stay-nya di mana? aku di Palembang, Mbak. Oh di Palembang. Iya Nah, iya iya Sumatera iya. Timur ya. Jauh ya Kak ya. Jauh. Saya di Malang. Dan BTW ini sih Kak, saya makasih banget ya. Ini saya bisa silaturahim sama Kak Lili ini karena Kak Lili rajin ngesilatuраhimin saya nih setiap setiap November. Saya sampai bener Silaturahmi jadi mau saya kan rezeki ya. bener jadi kan pas saya ngecek Facebook gitu ya, pas ngecek Facebook ini beneran tiap tahun gitu ya saya dapat ucapan dari orang yang sama gitu ya di apa di inbox kayak gitu. Jadi saya kayak yang ya udah sih ya silaturahim aja kayak gitu. Ini terus jarang ngecek juga Kak. Pas udah ngecek itu mesti udah lama kelewat kayak gitu tanggalnya. Tapi kan saya tuh ada perasaan kemarin itu heran gitu. Oh, bisa ya orang ini tiap tahun ini apa namanya ngesilaturahimin gitu, ngucapin padahal tidak direspon kayak gitu kan. Itu sih Sebenarnya yang akhirnya saya ini juga, Mbak. Kan di Facebook tuh kan banyak yang udah nggak aktif ya. Jadi kadang aku tuh ya sekalian maksudnya ketika ada momen gitu kan, ya udah kan sama temen gitu kan yang ngucapin milad kayak gitu kan. Kalian aku ngecek juga bahwa dia tuh masih pakai nggak sih Facebooknya gitu loh. iya 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 iya. Soalnya Iya tapi kadang banyak memang banget bagus. lain misalnya nggak dipakai lagi gitu kan. Iya, iya, tapi bagus banget sih, Mbak, itu. Oh, maksudnya itu ilmu jualan banget sih, apa, Ya, ngesilaturahimin orang itu. Benar-benar karena ini ya, Kak, ya, jualan berawal dari silaturahim dulu ya, Kak. ya gitu lah ya. Intinya kan tetap harus banyak orang yang kita silaturahmi kan Iya. yang ruginya juga kan Mbak. Benar, benar, benar. Dan saya senang, maksudnya saya senang gitu ketika apa namanya lihat notisnya Kak, notifikasi dari Kak Lili gitu ya. Wah, tiap tahun ya orang ini bagus banget kayak gitu. Enggak, saya enggak kepikiran Kak Lili mau nge-closing saya, cuma saya ngerasa bagus banget ya gitu. Jadi saya tuh memang sangat excited gitu Kak dengan teman-teman yang apa namanya bersedia silaturahim duluan gitu karena ini Kak Lili apa namanya meskipun banyak gitu saya sering sharing juga Kak di live itu kalau apa namanya closing itu berawal dari ini ya silaturahim jangan males-males silaturahim kalau ada orang yang ngesilatuраhimin juga direspon seperti itu dan mindsetnya udah usah nge-closing juga Iya. silaturahim aja kayak gitu Nambah tuh temen Mbak. itu tuh sering banget kayak itu sering Kak saya sharingkan kayak gitu tapi ya banyak juga sih Kak teman-teman itu yang masih kayak yang males gitu silaturahim atau kalau apa namanya kalau disilaturahimin kalau bukan urusan jualan juga males respon gitu maksudnya kan tidak apa juga gitu tidak apa juga silaturahim karena saya meyakini ada kita akan ketemu dengan hal lain gitu Kak maksudnya bukan cuma tentang closing gitu ketika kita menjalin dengan orang lain kayak gitu dan ada hal lain lah yang maksudnya dari perjalanan saya ya saya ngerasa kayak gitu tuh yang mungkin nanti kalau memang ukurannya kita seringnya materi ya insya Allah nanti materinya juga akan ngikut juga sih dalam Bonus. silaturahim meskipun tidak sekarang nanti entah berapa tahun lagi kayak itu di pengalaman saya banyak Kak cerita Iya. kayak gitu itu berawal dari silaturahim kayak gitu tuh meskipun tidak cepet ya gitu makanya saya juga sering sharingnya tuh ya kalau silaturahim ya tidak apa-apa juga tidak usah maksudnya tidak usah ada perasaan mau nge-closing ya, Iya, ya udah ngejalin maksudnya kan aja lah itu materinya itu kan sebenarnya bonus Mbak ya. Ya kayak kita gini kan jadi bener temenan gitu kan, padahal jauh di ujung sana bener gitu kan. iya Ya itu kan bener kayak bener apa sih nambah teman ngobrol itu apalagi kayak IRT gitu kan teman ngobrolnya siapa kadang suka nggak nyambung ngobrol sama anak juga ngobrolan anak-anak gitu. Kadang kan dapat temen lagi dari hasil silaturahmi itu kan jadi kayak oh ternyata kesukaannya sama gitu jadi kayak ada lagi tempat sharing teman-teman gitu teman-teman baru ya seneng lah dan juga kita nggak iya kemana-mana bener tinggal handphone doang gitu kan. iya bener 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 Kak bener iya saya sepakat sih ini juga Kak saya juga keingat bahwa
saya dalam perjalanannya itu merasa bahwa yang lebih penting, bukan berarti materi tidak penting ya, tapi Iya, yang lebih penting dari materi itu yang lebih penting dibanding materi itu ini sih, saya ngerasanya itu, pengalaman kayak gitu, karena di pengalaman itu saya dapat banyak pelajaran, dapat banyak insight gitu, dan pengalaman itu bisa saya dapat, dari salah satunya Kak ya, dari ngobrol kayak gini nih, kayak gitu nih. Kayak gini ketika saya ngobrol dengan Kak Lili nih ya, saya tuh, tadi ya dari awal saya ngerasa diingetin bagian ini, itu tuh hal yang berharga tuh buat saya kayak gitu tuh. Meskipun mungkin itu hal yang udah pernah saya tahu, tapi kan kita gitu ya Kak ya, meskipun udah pernah tahu lupa kayak gitu. Nanti ya. saya perlu ngobrol kayak gini nih agar bisa ingat, oh iya ya ternyata ada pelajaran kayak gini nih kayak gitu tuh. Iya, Itu sih saya ngerasa pelajaran tuh hal yang berharga sih, karena pelajaran itu modal banget ngejalanin hidup buat saya. Ya gitu sih Kak. Jadi ya makasih ya Kak ya. Pagi ini udah nemenin. Iya ya Kak. Nah, terus Kak, itu kan yang dipersiapkan oleh Kak Lili itu kemarin berarti kan tanggungan-tanggungan kayak gitu. Nah, berarti bisnis ini termasuk sesuatu yang Kak Lili persiapkan nggak sih Kak? Atau dilakuin setelahnya Kak? Aku udah mulai bisnis itu sebelum resign. Hmm. Sebenarnya kalau sebelum yang sekarang nih Mbak ya, aku tuh udah sempet nyoba, kan nyoba-nyoba dulu nih. Kadang Iya. aduh mau bisnis apa gitu kan, karena suka bingung kan. Termasuk aku juga dulu bingung. Tapi aku Iya. lihat aja, maksudnya eh aku sukanya apa sih gitu kan. Nah dulu kan aku suka merajut nih Mbak. Jadi aku sempat itu udah lama sih, sebelum nikah malah aku tuh udah ngerajut, terima orderan rajut gitu ya. Iya. Cuman yang simpel-simpel karena kan kerjaan udah sibuk. Jadi aku tuh ya Iya. simpel-simpel aja yang kecil-kecil itu kayak paspor case gitu-gitu lah ya, yang cepat Iya. Iya. selesainya gitu. Nah jadi tapi ternyata nggak lanjut karena ya tadi kerjaan di kantor terlalu banyak, jadi nyampe rumah tuh udah nggak inilah ya. Itu kan harus fokus banget gitu kan. Iya, benar, Dan benar. mood juga kadang kalau lagi nggak mood tuh sering Iya, salah-salah gitu kan, benar, tapi kalau di mood benar, tuh benar. udah lancar gitu. Nah jadi aku udah sempet bikin brand juga waktu itu, ya brand yang kupakai sekarang sebenarnya itu tadinya untuk rajutanku Mbak, cuman tadi nggak Oh, lanjut, akhirnya mati suri lah itu ya, si brand itu ya iya, yang iya. terus aku coba lagi nih, abis ceritanya abis kursus bikin bakso. Aduh, ya Ya, Allah. Oke, oke, lanjut, anak lanjut. namanya anak baru mulai makan ya Mbak waktu itu. Jadi kan pengen itu bikinin gitu kan MPASI gitu-gitu, bikinlah bakso ceritanya. Bisa ya kali, aku sempat open order lomba bakso waktu itu dengan harapan Oh, mungkin nanti kalau resign aku bisa jualan bakso gitu ya. aduh, keren Kayak banget. gitu dah. Sempat Aduh, Kak. beberapa kali sih, mungkin kalau ada temanku yang waktu itu beli, masih ingat itu ya, pernah beli bakso buatanku gitu kan. Jadi aku tuh kalau weekend Sabtu Minggu kan libur, belilah kayak 2 kilo daging gitu, bikin bakso Oh, gitu. iya. Pas udah jadi baru aku open order gitu. Jadi kayak bikinnya Oh, dikit-dikit iya. dulu karena kan nyoba dan juga alatnya kan nanti takutnya nggak keburu kalau banyak-banyak kan. Nah tiba suatu saat, Iya. nah itu udah aku sampai udah bikin lomba stikernya, udah ada brand foodnya gitu ya, sampai Iya, se iya. apa, seserius itu gitu. Sampai Iya, suatu saat iya. aku gagal. Jadi ada gagal bikin baksonya kelembekan. Jadi kayak, Iya. ya ampun aku udah dari pagi gitu bikin ya, Iya. ternyata gagal nggak bisa dijual gitu kan. Nah dari situ Oh, aku mikir, aduh nanti waktunya udah nggak ada lagi mau bikin gitu kan, udah sore. Jadi kayak, aduh nggak dulu deh berarti nih makanan. iya. Jadi aku mundur Iya, lah iya. gitu. Jadi kayak ngerasa nggak apa, belum cocok nih di aku nih makanan gitu, dan Iya, iya, udah juga paham. nggak Iya. konsisten rasanya gitu loh. Aku belum bisa mengkonsistenkan tekstur dan rasa gitu ya. Iya, Ya udahlah ya akhirnya gitu. Nah baru eh, pas lahiran anak kedua kan aku cuti tuh 2019. Lalu aku mulai bisnis yang sekarang ini. Aku mau sebut merek nggak sih? boleh, boleh, Apa? boleh, Aku join aman. Oriflame. Nah, di Hmm. situ. Oh, iya, iya, Dan iya, iya. itu tuh gara-gara ngeliat temanku sebenarnya. Kan dia jelasin Itu 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 tahun berapa, Mbak? 2019. Bisnis Oriflame. 2019. 2000 Oh, 2019 ya. Pas anakku yang
kedua lahir. Jadi aku lagi cuti lahiran itu aku join itu gitu kan. Jadi katanya, iya nanti diajarin cara berbisnis gitu kan. Ya udahlah aku pikir, ya udahlah aku join aja gitu kan. Kan diajarin, maksud aku gitu. Karena aku tuh Mbak, aku menyadari diriku sendiri bahwa aku tuh termasuk orang yang harus disuapin gitu. Maksudnya dalam artian gini, aku tuh suka belajar, tapi aku pengen yang detail gitu loh. Ada orang yang Oh bisa iya paham. ngejelasin Iya. detail, tapi aku disuruh, ya udah nanti kamu kayak gini gini gini, kayak gini gini tuh gimana gitu loh. Maksudnya Iya. aku menyadari diriku sendiri gitu ya bahwa aku tuh bukan yang A B C bisa, maksudnya bukan bisa mikir sendiri ya, lama gitu untuk aku menemukan Iya. cara kalau aku mikir sendiri gitu loh. Iya. Jadi Iya. sudahlah, aku udah mikir kerjaan di kantor banyak gitu ya, mau mikir lagi bisnis mau kayak mana kayak mana. Jadi ini ya udah nanti diajarin kok. Udah aku join lah aja ceritanya ya. Dengan alasan aku mau belajar bisnisnya gitu loh. Aku pengen tahu dulu deh kayak mana sih itu gitu kan. Ya udahlah aja join Mbak. Kan daftar kan bayar itu ya waktu itu Iya. 49.000. Cuman karena aku jualan dulu, jadi aku nggak ngeluarin uang gitu kan. Oh. Aku jualan dulu aja. Aku tawarin aja dulu temen-temen gitu kan. Iya, iya, Mereka beli, iya, nah iya. untung jualannya itu udah aku pakai untuk daftar gitu kan. Ya itu nggak terasa udah sampai sekarang jadinya. Oh, wah, oh, iya, iya, iya. Berarti akhirnya Oriflame itu adalah bisnis yang sampai sekarang jalan. Iya, yang kemudian membuka ladang-ladang bisnis lain yang buat aku. Iya, iya, iya. Dan berarti ini ya Kak ya, akhirnya ketemu dengan sesuatu yang wah, ini aku banget nih. Aku bisa nih. Ini nih bisnis yang aku Iya, cari kayak gitu. karena Akhirnya itu karena ya Kak ya. matching gitu Mbak, kayaknya waktu kerjanya kan maksudnya aku dengan seabrek kegiatan di kantor itu, aku cuman pakai HP doang dan itu kayak cuman nawarin produk ke teman-teman gitu kan. Yang itu pun dipakai sehari-hari produknya. Aku nggak perlu bikin-bikin gitu, Hmm. ya kan? Iya, iya. Aku nggak perlu Iya, iya, iya. habis waktu untuk bikin produk dan aku tinggal jual aja, dan itu kan diajarin semua caranya kan, termasuk menjalin silaturahmi itu kayak mana gitu Iya. kan, terus Heeh. kayak Iya. ini produknya apa, kandungannya apa, cara makainya gimana, yang aku buta, aku tuh nggak ngerti Mbak sama sekali make up skincare itu apa, aku nggak tahu, sampai bahkan sampai aku daftar itu aku nggak pernah pakai skincare Mbak, karena aku nggak ngerti Oh. make up, apalagi cuma taunya bedak sama lipstick, dan aku nekat. Kalau dipikir ya, saya kan kayak beberapa orang gitu kan aku sempat rekomendasiin gitu kan untuk join Oriflame, itu mereka bilang aku nggak ngerti make up, aku nggak ngerti skincare, aku juga gitu malah, tapi aku malah join gitu, malah sekarang jadi ngerti, malah sekarang jadi bisa karena kelasnya kan dikasih detail gitu Mbak, nah gitu, makanya aku jadi malah enjoy sampai sekarang karena memang dia nggak ngabisin waktu gitu loh. Kita mau kerjanya malam, mau kerjanya subuh, mau kapan aja, pas anak rewel ya taruh dulu gitu, kerjanya nanti bisa bener-bener kita kayak ini kayaknya aku kayaknya ini cocok deh dengan waktu yang aku punya gitu loh, dan juga ada Iya. duitnya gitu. Bener, itu harus dong ya kalau jualan. Kalau meskipun dari tadi kita ngomong ya bukan materi sih yang utama, tapi jualan perlu ada uangnya dong. Harus. Iya, iya. Saya sepakat. Saya sepakat tuh. Iya, Kak. Kak, berarti apakah Oriflame ini adalah ini Kak ya? eh, produk pertama yang Kak Lili jual yang itu tuh tidak diproduksi sendiri dengan Kak Lili kan, karena tadi rajut kan diproduksi sendiri, bakso diproduksi sendiri, berarti Oriflame ini emang beneran produk pertama yang Kak Lili tidak produksi sendiri Kak ya? Iya benar Bener nggak? Mbak, jadi kayak reseller gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi ini ya Kak, apa namanya? Ya maksudnya saya juga tipe yang kayak gitu, bukan tipe yang kan ada Kak ya, orang itu yang tipe-tipe produksi gitu. Saya ada Kak relasi-relasi yang sukanya produksi gitu Kak. Apa dia tuh bisnis masakan, makanan gitu yang fresh langsung dijual seperti itu. Terus nanti produksi apa? Ada lagi relasi yang lain produksi sambel seperti itu. Jadi memang apa ya, passionnya tuh orang produksi gitu. Nah saya itu udah bisa Kak, saya tuh pernah juga gitu apa jualan bakso kayak gitu, bikin kayak Kak Lili nih, sambel kayak gitu dalam perjalanannya tuh Kak ya,
dulu mulai 2015 kayaknya, 2014 kayaknya. Maksudnya bikin-bikin kayak gitu ya, tapi kalau kalau jualannya udah mulai kuliah sih, udah mulai lama sebelum tahun itu tuh memang setelah saya cek, saya flashback ke belakang, saya tuh memang bukan orang produksi gitu, saya tuh orang marketing kayak gitu, orang yang sukanya itu jualan, nawarin ke orang-orang marketing, orang CS kayak gitu tuh, karena kan memang banyak ya Kak di bisnis itu ya, maksudnya bukan cuma ada banyak bagian, maksudnya seperti tadi ya, Iya. produksi, marketing, CS dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, saya tuh memang bukan tipe produksi kayak gitu tuh, jadi kalau pas saya diminta untuk produksi, aduh sudah saya mending dikasih barang terus disuruh jual kayak gitu, Ya, sedangkan kamu jualan dibanding gitu. kayak disuruh produksi barang. Nggak bisa, meskipun ada orang-orangnya ya Kak kayak gitu. Ya. Eh, ya udah dikasih orang-orangnya nih buat ngerjain kayak gitu, bisa nggak bisa memproduksi. Saya mending inilah dikasih barang terus biar saya jual kayak gitu tuh. Maksudnya kita tuh kaum mendang-mending ya, tapi mendingnya tuh yang gitu, mesti ada actionnya lah gitu ya. Iya, iya. Gitu. Iya, iya. Beda lagi dengan ini Kak ya. Kalau misalkan apa kasih ke pabrik kayak gitu. Biasanya kan kalau ada juga kayak misalnya produk-produk yang memang kayak langsung lempar-lempar ke pabrik ya kayak gitu. Misalnya ada skincare kayak gitu yang langsung ya udah saya minta dibuatkan ini itu kan Maklum gitu. pabrik yang Ya. ngerjain kayak gitu. Bukan kita yang turun tangan sendiri ngebikin kayak gitu ya Kak. Terus juga kan kita tahu Iya, produknya iya. Mbak. Kita kan pakai juga gitu kan. Iya. Dan udah lama kenal gitu dengan brandnya. Jadi ya udah yakin aja. Iya, iya, iya. Iya benar-benar berarti memang udah lama banget ya dari 2019 dan memang dari Oriflame ini akhirnya apa namanya Kak Lili itu dapat ilmu jualannya dapat gitu dan tadi Kak Lili juga mention akhirnya membuka ini ya pintu-pintu yang lain gitu Iya. ya untuk bisnis-bisnis Kak Lili yang lain kayak gitu karena akhirnya ilmu jualannya kepake gitu ya Kak ya Jadi untuk di ini ya bisnis-bisnis Mbak, lain. itu kan sebenarnya MLM gitu ya, yang maksud bagi beberapa orang Hmm. tuh kayak sebelah mata gitu, apa sih itu Iya. MLM gitu kan. Cuman kok bagi aku kayaknya manfaatnya banyak dalam artian gini, aku belajar cara berbisnis gitu di situ ya. Cara jualan, cara marketing, yang itu ternyata Mbak, di kerjaan aku di kantor waktu itu juga bisa dipakai. Iya Nah, benar. contohnya Benar. gitu. Kayak apa sih? Berarti kan aku mikir, berarti kan bisnisnya ini sama dong sama bisnis yang konvensional. Sama dong sama bisnis di bank. Bisa dipakai dong caranya gitu kan. Dan waktu itu, kebetulan pas kan 2019 tuh, nah 2020 tuh aku sempat pindah jadi unit head gitu Mbak ya. Yang apa, udah ada anggota gitu yang di bawahku. Itu kan jadi kayak berguna banget gitu loh, yang di Oriflame kan diajarin juga nih cara punya tim, ke tim tuh Iya. gimana gitu. Jadi secara nggak langsung aku tuh langsung bisa praktek gitu di tim Iya, aku di kantor iya. juga kayak gitu. Dan itu ternyata bisa diimplementasikan, ilmu-ilmu Oriflame yang aku dapat secara gratis itu bisa aku implementasikan, yang di kamu harus A B C D caranya kayak gini aku coba tuh dan di kantor Mbak, dan itu bisa aku jadi lebih nasabah tuh waktu itu jadi lebih apa, bisa ngomong istilahnya gitu ya, lebih Iya. bisa ngomong, lebih bisa approach produk-produk gitu, jadi lebih bermanfaat gitu. Jadi ternyata aku pikir Iya. ya udah, aku makin banyak deh mau belajar gitu loh. Jadi setiap ada kelas aku tuh ikut karena aku ngerasa ini mungkin bisa juga dipakai di kantor. Nah kan kalau di kantor kan Iya. kita nggak detail Mbak ya, kadang ada juga pelatihan, tapi kan Iya. sebagai aku orang yang suka disuapin gitu kan, jadi kadang nggak ngertinya lama Iya. banget itu gimana gitu kan. Nah ketika ini di sini ada step by step dan aku bisa nanya, ketika bingung aku nanya ke upline-ku gitu kan, jadi kayak lebih mudah gitu bagi aku untuk jalan di situ. Nah terus kan kita tuh diajarin misalnya, oh kamu coba untuk bikin-bikin flyer, nah itu kan pakai Canva tuh. Aku waktu itu sampai ikut kelas berbayar Canva di luar saking aku penasaran, Iya, iya. ingin belajar dari awal gitu. Ya qadarullah waktu itu kita corona ya Mbak, pandemi kan tahun 2020. Iya, Itu kan benar. ternyata banyak banget orang buka kelas, ya kan? Kelas Iya, online, ya iya, kan?
Itu bener-bener Iya, Pak surganya aku belajar terus sampai ikut berapa kelas WA marketing lah, kelas Canva dan itu aku ikut sukarela aku bayar demi ya aku pengen tahu aja gitu. Pengen tahu lebih iya, gitu. iya. Di situ aku belajar Canva, belajar ngedit video, banyak lah kelas-kelas lainnya gitu. Dan karena kan kita di rumah doang dan orang tuh berlomba-lomba gitu kayak ada kelas ini kok banyak ya kelas gitu kan. Nah, itu semua awalnya kan karena aku Oriflame gitu. Iya kan? Bahwa Iya, kamu belajar bikin flyer yuk, belajar tuh diajarin Mbak di kelas. Cuma kan iya. karena aku pengen jadi aku belajar file sendiri gitu kan. Coba kalau misalnya aku nggak join itu mungkin aku juga nggak akan kebuka untuk belajar kayak gitu gitu kan. Terus coba dong bikin reels gitu kan ya cara ngedit video gitu. Makanya aku bilang itu jadi kayak membuka rezeki aku yang lain kayak gitu. Dan itu baru sekarang kelihatannya Hmm, kan. iya. Kak, keren banget ya Kak ya. Kak Lili ini pembelajar banget ya. Apa lah benar Kak, karena tidak semua orang loh Kak, meskipun ada kesempatan dikasih kesempatan belajar bahkan mau dibayarin gitu bersedia belajar gitu Kak. Saya merasa masalahnya kita sebagian besar itu memang karena tidak mau belajar sih Kak kayak itu. Tidak mau belajar tapi pengen ada uangnya yang banyak kayak gitu. Saya Instan. merasa kayak gitu sih di pengalamannya saya gitu. Padahal ini sesuatu yang personal sih ya memang maksudnya bisa jadi dari juga dengan teman-teman tapi di perjalanan saya memang dan saya juga ngerasa sama juga ya ketika barusan dengerin Kak Lili cerita kayak gitu jadi em, pengalaman itu akan ngasih kita banyak pelajaran gitu tadi Kak Lili seperti pengalamannya Kak Lili belajar A, B, C, desain dan lain sebagainya belajar cara jualan itu kan pengalaman semua dan itu yang apa namanya ngebuat kita dapat banyak pelajaran akhirnya kayak gitu dengan banyaknya pelajaran kapasitasnya kita makin banyak kayak gitu makin besar makin bertumbuh kayak gitu nah makin banyak kapasitasnya kita makin bertumbuh kapasitasnya kita untuk menjalani kehidupan itu makin banyak makin besar makin kesempatan-kesempatan makin terbuka kayak gitu tuh seperti itu sih jadi memang kalau kita seringnya biasanya sebagian orang pada zamannya saya juga merasa gitu ya kak ya yang dipikirkan adalah gimana dengan uangnya kayak gitu padahal ternyata kayak gitu stay aja lah di prosesnya stay aja lah belajar stay aja berproses memperbesar kapasitas nanti kesempatan-kesempatan itu uangnya itu juga akan datang seiring dengan kapasitasnya kita yang bertumbuh kayak gitu nih kalau kapasitasnya kita sudah oh iya kapasitasnya kita udah membesar udah bertumbuh udah segitu nanti kesempatan tuh akan datang dengan sendirinya kayak gitu dengan seiring dengan bertumbuhnya kapasitas kita kayak gitu itu keren banget makanya saya barusan wah ini keren sih ya kayak gitu memang beneran pembelajar kayak itu karena tidak semua orang bersedia untuk belajar karena belajar kan capek ya kak ya maksudnya Iya, bosen bukan kadang ya. bener bener makanya saya ngerasa keren gitu ketika pilihannya orang itu untuk memilih untuk belajar kayak kayak gitu meskipun capek kayak gitu keren, Cuman aku keren Mbak banget belajarnya bukan yang akademik. Makanya kan benar apa aku benar nggak kayak misalnya kan kayak teman-teman gitu kan pada kuliah lagi gitu ya. Kalau aku nggak ada niatan Mbak mau S2, S3 apa sampai apa profesor apa gitu ya. Kalau di aku pribadi aku nggak karena aku sukanya belajarnya yang kayak gini yang tidak iya apa namanya? Yang nggak formal gitu loh. Yang non mm-mm. formal yang aku suka tuh. Jadi kayak Iya. kalau yang formal-formal aku udah nggak berniat karena maksudnya Mm-mm. udah nggak ini ya maksudnya nggak pengen aja gitu jadi belajarnya lebih ke yang non formal. Bener. Nah, ini insight lagi nih dari Kak Lili ya. Jadi yang namanya belajar itu bukan hanya di bangku-bangku sekolah gitu, bukan hanya kayak di tempat-tempat kuliah, tempat-tempat sekolah-sekolah resmi kayak gitu. Kita bisa nih belajar dari apapun kayak gitu. Seperti yang tadi Kak Lili sharingkan ya. Pengen belajar tentang Canva misalnya atau pengen belajar tentang bisnis, pengen belajar apa kayak gitu. Belajar tidak harus di tempat-tempat yang formal kayak gitu tuh. Tapi ketika ada orang yang memang pilihannya lebih suka belajar di tempat yang formal dan uangnya Ya. ada kayak gitu tidak apa-apa juga gitu cuman kan kita itu kadang-kadang ya juga pada beberapa orang juga kan mindsetnya ya aku udah ada uang untuk belajar kayak gitu padahal ya seperti yang Kak Lili sampaikan belajar itu ya bukan cuma di tempat-tempat formal kayak gitu di tempat-tempat yang non formal kayak gini banyak dan ini juga ya Kak Lili ya
sekarang banyak loh ya, makin ke sini apa namanya, kelas-kelas gratis kayak gitu ya Kak. Ya kalau zamannya kita dulu mungkin itu masih sulit ya. Makin ke sini kan banyak kok kayak gitu ya, kelas-kelas yang gratis kayak gitu dibuka, seperti itu ya Kak ya. Bener, Tinggal Mbak. kitanya bersedia enggak nih buat belajar. Nah, Kak BTW kalau Kak Lili sendiri sebenarnya lebih nyaman berbisnis apa ini sih Kak? Apa kerja sih Kak? Kalau dari uangnya udah pasti nyaman kerja ya, Mbak. Karena kan Hmm, pasti tuh tiap bulan bener, jebret, tiap bulan bener, jebret gitu pasti. kan. Dan juga per tahun THR lah, Iya, bonus lah itu udah pastilah bener. minimal sekian gitu kan. Heeh, Cuman ya tadi heeh. kalau kenyamanan kerjanya ya seenakan sekarang dengan pendapatan Nyaman yang ya. turun gitu ya. Maksudnya Mhm, posisi sekarang pun mhm. aku juga mungkin belum mencapai seperti yang pas kerja. Cuman ya untuk ukuran IRT itu udah sangat cukup buat aku. Hmm, iya, iya, iya. Iya, iya, iya tadi ini ya, saya ngenotis ini apa namanya nyaman ya, nyaman. Saya sepakat sih nyaman. Saya juga suka juga tuh Kak. Saya itu memang dalam perjalanan-perjalanannya saya itu juga biasanya pilihan-pilihan yang saya pilih itu pilihan yang ngebuat saya nyaman sih. Jadi bukan tentang banyaknya uangnya atau banyaknya materinya sih. Dan sekali lagi ini bukan berarti tidak butuh uang dan tidak butuh materi ya teman-teman ya. Saya butuh banget tuh uang sama materi. Cuma memang ketika dibenturkan dengan tadi kata Kak Lili kata nyaman tadi ya itu saya mesti prefer dalam pilihan-pilihan hidupnya saya itu memang prefer nyaman sih kayak gitu tuh. Terus juga kan Karena Mbak, kalau udah nyaman, kalau udah nyaman lagi-lagi ya kalau udah nyaman biasanya lebih mudah explore di sana. Terus kemudian terkait uang juga biasa dari perjalanan saya terkait uang juga biasanya juga akan ngikut mengikuti. ya. Sebenarnya ini sama juga sih dengan yang Kak Lili sampaikan tadi terkait bisnis. Kak Lili kan tadi mencoba beberapa produk gitu ya, yang produk apa namanya rajut itu kan udah nyaman, bakso udah nyaman sampai akhirnya Oriflame oh iya ini nyaman sih kayak gitu dan bener kan ketika ngerasa nyaman akhirnya jalan gitu dan sampai sekarang kayak gitu jadi memang saya ngerasa nyaman itu emang penting sih Kak. Iya, Mbak. Iya, iya, iya. Nah Kak, kalau dari pengalamannya Kak Lili sendiri itu lebih mudah mana Kak? Apa namanya ketika ngebangun dulu ya di awal ngebangun bisnis ya Kak di awal atau dalam proses menjalankannya nih Kak? Ketika udah jalan, eh terus meneruskan stay di perjalanan itu, meneruskan stay di prosesnya itu lebih sulit mana Kak? Ngemulainya atau meneruskan perjalanannya di prosesnya Kak? Kalau sulit, memulai sulit ya, Mbak. Tapi mempertahankan lebih sulit. Oh iya Iya, iya soalnya iya. gini, pada saat awal, aku tuh kan sebenarnya di kantor tuh dulu marketing juga, Mbak, posisinya ya. Cuman di awal-awal kerja tuh aku tidak secara langsung berhubungan dengan nasabah yang dalam artian aku tuh punya pendamping gitu. Ada bosku Mm-mm. yang mendampingi sehingga kalau misalnya aku gagu nggak bisa ngomong tuh ada beliau gitu kan. Nah, Oh iya iya. jadi ketika aku mulai Oriflame waktu itu, ya aku juga gagu jadinya Mbak. Jadi kayak apa ya? Hmm. Aku tuh mau ngasih katalog aja itu ke temanku yang di depan gitu ya. Itu sampai mikir, kasih nggak ya? Kasih nggak ya? Aku malu nih gitu loh. Hal Oh iya iya. paling susah pada saat memulai ya. Mentalnya aku. Hmm. Iya, Marketing, heeh. tapi kok nggak berani ngasih gitu. Pada saat Iya. dikasih, orang tuh pada mesen gitu loh. Tapi pas Mhm. mau ngasih ini tuh kayak berat. Nah, paling beratnya di situ ya pas awal. Bagi aku loh, Mbak. Bagi aku ya. Mhm. Nah, setelah jalan, udah mulai terbiasa nih sekarang. Kalau sekarang sih kan ya udah langsung kasih-kasih aja gitu kan. Iya, Nah, heeh. mempertahankannya itu Mbak, dalam artian gini, ketika awal kan kita dapat satu customer, dua, tiga, Iya. 10, 20 Mhm. gitu. Terus supaya mereka itu balik lagi ke kita itu yang sulit. Karena kita kan harus panjang prosesnya untuk kayak misalnya Iya. terus supaya mereka terus ingat kita harus selalu apa namanya menjaga hubungan sama mereka gitu kan. Terus kalau misalnya mereka ada yang nggak suka atau nggak cocok sama produknya, kita tuh gimana apa sih merangkul mereka kayak gitu-gitu. Iya. Kadang yang sulitnya di situ untuk mempertahankan supaya masih di apa masih terus si customer ini ke kita lagi gitu. Sama Mhm. semangatnya Mbak, kadang ada momen-momen Iya. tertentu yang kita tuh semangat banget kan misalnya kayak kalau di Oriflame tuh sebenarnya tiap bulan kan ada hadiahnya gitu Mbak ya.
Misalnya kayak, oh Iya, ini kalau kamu jualan sekian, kamu dapet panci gitu misalnya ya. iya, Nah, iya. suka gitu kan. Nah, itu sebenarnya aku kebetulan aku nih suka masak, Mbak. Jadi aku pasti akan apapun juga dapat panci itu gitu kan. Aku pokoknya jualan. Nah, sebenarnya nah tapi kan kalau target itu tidak wajib kita penuhi Iya. kan. Jadi kita mau jualan ya jualan, kalau enggak ya ya udah nggak usah dikejar gitu. Cuma karena sebagai orang yang suka masak dan suka panci gitu, jadi aku kalau ada alat masak Mbak hadiahnya, aku pasti semangat gitu. Aduh harus dapat panci. Jadi ya alhamdulillah sekarang kan Iya, alat dapur aku tuh dari Oriflame semua Mbak. Hari hasil jualan. Jadi aku udah nggak iya, perlu iya, beli iya. panci sekarang, panci, pisau, kalau apa, Ya nih, waffle ini maker temen. untuk anak-anak gitu kan. Itu udah aku nggak pernah beli dan itu kan kayak kesenangan tersendiri karena apa ya? Aku nggak perlu Iya. ngeluarin uang loh untuk dapat barang bagus ini gitu kan. Terus aku Iya. jualan, aku dapat duit, ya kan? Tapi aku dapat Iya. panci gitu loh. Itu salah satu yang menyenangkannya gitu. Iya. Jadi ya Iya. Nah, ini begitulah Mbak. teman-teman ya bagi. Nah, Iya, untuk bagi mempertahankan teman-teman. semangat itu Mbak kadang susah juga. Misalnya udah dapet nih, nanti besok hadiahnya tas misalnya atau hal yang aku kurang suka gitu ya. Oh Oh, hadiahnya cuma apa gitu. Jadi kayak aku tuh, aduh gak semangat lagi ah, itu kan aku gak suka gitu. Padahal kan sebenarnya nggak boleh ya kayak gitu iya, kan. Kita harus iya, tetap iya. semangat apapun gitu kan. Jadi kadang tuh seru-seruannya kayak gitu. Nah, semangat itulah yang Aduh kadang Kak, kayak itu lucu lagi. jadi kita tuh kayak harus menjaga selalu semangat kita. Itu Iya, yang iya. menurut aku lumayan susah karena aku termasuk mood-moodan juga Mbak. Kadang kalau misalnya lagi, aduh lagi capek, lagi nggak mood, nggak bisa mikir. Ya udah aku kayak, udah nggak usah jualan dulu gitu. Padahal kan harusnya nggak boleh kayak gitu kan. Harus semangat itu harus tetap dijaga. Itu yang sulit tuh Mbak, menjaga momentumnya itu. Iya, iya, iya. Wah, iya, iya Kak. Itu rada lucu sih Kak ceritanya. Ya ini berarti buat teman-teman yang pada suka masak dan lain sebagainya di Oriflame ini banyak ya hadiahnya ya. Ada panci, tas dan lain sebagainya. Ini loh, Nah Kak kita ini tuh ada waffle pertanyaan maker, nih lomba Kak. bikinin anak-anak waffle, bikinin anak-anak apa, jus, hand mixer itu kan Iya. dapat juga. Itu semua kayak, ya aku nggak usah beli gitu kan untuk bikin apa, coffee maker gitu-gitu Iya. kan, slow cooker. Nah ini kan aku kan dapat bayi lagi nih sekarang. Dia mau Insya Allah. MTASI. Nah, sedangkan aku dapat slow cooker itu Mbak, udah lama, udah tahun berapa gitu yang anak keduaku tuh udah nggak make, sehingga belum pernah dipakai slow cooker itu. Itu dapat dari Oriflame juga. Ya alhamdulillah baru Iya, iya, pakai iya. sekarang setelah berapa tahun lewat gitu. Jadi nggak usah beli slow cooker lagi aku kan. Iya, iya, benar-benar. Ah, ini ya, baik. Simple sebenarnya, cuman bagi aku itu kayak apa ya, kesenangan tersendiri lah gitu, dapat Iya, barang bagus tapi nggak usah beli mahal gitu. benar-benar. Nah, Kak, ini ada pertanyaan nih, Kak, dari salah satu teman kita, Kak Serly. Gimana, Kak, caranya punya bayi tapi masih bisa ngerjain bisnis dan tetap merasa nyaman nih, Kak? Oh ya itu tadi kan Mbak yang karena kerjanya itu cuman dari HP dan nggak bikin-bikin produk. Jadi ya sebenarnya kalau bayi nangis ya udah kita klonin dulu sampai dia Hmm. tuntas gitu ya, sampai dia anteng gitu. Terus kan sambil rebahan pun aku bisa sambil main HP kan saya cuman sekedar update story atau nawarin orang, ada parfum promo nih gitu kan. Itu kan aku bisa sambil jagain bayi gitu. Sebenarnya Iya, benar-benar. kenyamanannya Oriflame tuh kayak gitu. Karena kalau misalnya aku harus bikin produk, dan itu udah aku rasain juga di bisnisku yang satunya gitu kan. Aku harus bikin produk, itu menjadi tertunda, Mbak. Apalagi kalau namanya bayi kan suka rewel gitu ya. Jadi kadang yang itu tertunda karena aku harus kerja kan, harus mengerjakan sesuatu. Nah, sedangkan kalau Oriflame kan aku cuman pakai HP yang anak misalnya lagi puk 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 dia lagi main gitu nggak bisa ditinggal, aku di sebelahnya masih bisa chat-chat orang gitu kan sambil memantau dia. Jadi lebih itu sih karena nyaman cara kerjanya Mbak. Iya, iya. Gitu. Mungkin iya, tadi saya ngerekap
dari yang tadi disampaikan sama Kak Lili. Jadi mungkin ini sih tadi apa namanya eh jadi ketika kita berbisnis dari rumah dan punya bayi, misalnya bayinya kita lagi pengen kita perhatikan, kita peduliin, ya ada apa-apa bisnisnya ditaruh aja gitu. Jadi memang bukan sesuatu yang kayak tadi ya di awal Kak Lili menyampaikan sesuatu yang dikejar kayak gitu tuh, ngoyo kayak gitu ya, bukan kayak gitu. Tapi ya sekedar dijalankan. Sekedar itu bukan berarti kayak ya udah seapa adanya, apa ya, kayak yang tidak ada apa ya, tidak dikerjakan dengan baik, bukan, tapi tetap dikerjakan dengan baik. Tapi kalau memang kondisinya itu tidak memungkinkan, misalkan si kecil lagi nangis atau lagi sakit, itu tidak apa-apa juga, kerjaannya ditaruh dulu kayak gitu kan. Kita juga ada kerja ke orang ya, ngerjain bisnis itu sendiri kayak gitu, dipegang sendiri, dan ketika kita taruh juga tidak ada yang ini ya, apa namanya, ngeprotesin kita seperti itu gitu. Mungkin sih Kak, jadi ngejalan bisnisnya tetap have fun gitu, tetap seneng gitu, karena seringkali yang ngebuat kita tidak nyaman, tidak have fun itu karena tuntutan ke kita. Nah, parahnya yang seringnya nuntut kita itu diri kita sendiri tuh. Diri kita tuh selalu menuntut diri kita, kamu harus bisa, harus perfect, harus ideal, harus ngerjakan ini dengan baik, harus ini, semuanya harus gitu. Padahal kan tidak apa-apa juga kalau kita belum bisa kayak gitu. Tidak apa-apa juga misalnya sehari kita bisa pegang jualannya 1 jam, ya tidak apa-apa juga gitu. Tidak harus seideal yang kita pengen gitu. Yang Ya penting kita kan memang 1 punya jam itu kepengenan. fokus gitu kan. Iya benar, kita memang mungkin punya kepengenan bisa ngerjain jualan itu 8 jam gitu ya, seperti di kantor seperti itu. Tapi ternyata kondisinya tidak memungkinkan karena ada si kecil, ya tidak apa-apa juga seperti itu. Gitu sih. Jadi memang seringkali ini tadi ya saya ngerekap dari Kak Lili ya, seringkali yang ngebuat kita tidak nyaman itu memang karena terlalu banyak tuntutan tuh ke diri kita gitu. Dan parahnya yang nuntut itu diri kita sendiri kayak gitu tuh. Itu sih Kak. Jadi mungkin bisa lebih ramah dengan diri kita gitu. Jadi ketika diri kita bilang, capek nih, ya udah tidak apa-apa, Tahu ditaruh dulu gitu. kapasitas diri lah ya. Bener itu mungkin sih Kak. Dulu saya juga sama Kak, kayak gitu Kak, sukanya ngoyo, ngejar, suka nuntut, kamu kok tidak bisa gitu, suka nuntut diri sendiri gitu, udah ngasih waktu buat diri kita untuk rehat, mengizinkan diri kita tidak apa-apa, tidak bisa, belum bisa, seperti itu. Penting banget sih Kak untuk jaga kewarasan kita ya, terutama emak-emak ya Kak Lili ya. Iya banget. Aduh, iya Kak, ini relate banget karena pengalaman ya Kak ya. Nah Kak, ini mungkin sih Kak, hal penting Kak, kalau dari perspektifnya Kak Lili, hal penting yang dibutuhkan untuk membangun bisnis Kak Lili. Mental ya. Karena sering tuh mental Iya. block gitu Mbak ya. Terus kayak orang misalnya gini, aku mau, kalau bisnis itu kan sudah pasti itu jualan, nggak ada bisnis yang nggak jualan ya kan. Sepenglihatan aku gitu ya, semua bisnis itu pasti jualan, apakah itu barang, apakah itu jasa, pasti jualan. Tapi kan banyak orang, aku nggak mau jualan, aku mau punya uang tapi nggak mau jualan, ya gimana gitu kan. Ya harus jadi karyawan kalau nggak mau jualan gitu. Karena kita kerja di kantor pun, kantor itu kan jualan, cuman kalau kita jadi pegawainya, mungkin kita di bagian administrasi sehingga tidak perlu jualan gitu kan. Secara bisnis kan itu jualan gitu. Jadi kadang mental itu Mbak, nggak semua orang mental pebisnis, nggak semua orang mental jualan kayak gitu kan. Jadi kalau aku ngelihat, dan aku juga mengalami sendiri gitu kan, pas awal-awal mental aku mau nawarin aja malu gitu kan. Jadi ya emang harus yakin aja, ya udah kan aku jualan gitu kan. Toh apa namanya, salah satu pintu rezeki kan berdagang gitu kan. Yang emang udah dikasih tahu gitu, dan itu tuh halal gitu. Ya udah, jadi di itu sih Mbak yang paling penting menurut aku ya. Terlepas dari modal uang, modal yang lain-lain, materi gitu, modal mental itu yang paling utama sih. Iya. Ya sepakat sih Kak, benar-benar mental ya Kak ya. Karena kalau mentalnya udah oke, udah bagus, nanti yang lain-lain tinggal mengikuti ya Kak ya. Karena kan pada saat dia udah oke nih, ya itu tadi kemauan belajar muncul, kemauan eksplor muncul gitu kan. Karena dia udah
aku harus gini-gini, aku harus gini gitu kan. Mentalnya udah kuat dan harus growth mindset gitu kan. Jangan Iya, yang enggak deh, benar. itu enggak deh. Jadi aku mau bisnis tapi diajakin ini enggak mau. Aku mau bisnis tapi diajakin itu enggak mau. Jadi maunya apa gitu kan. Iya Nah itu benar, kadang orang nggak mulai-mulai itu benar lagi. banyak pemikiran gitu kan. Aku mau punya uang tapi nggak mau ini, nggak mau ini, nggak mau ini, nggak mau ini. Banyak banget nggak maunya kan. Iya, Jadi benar-benar. sedangkan berbisnis itu tuh butuh proses yang nggak bisa instan gitu kan. Iya, Mana benar, ada bisnis yang benar. Heeh, instan. Makanya aku juga Mbak, salah satu yang aku di Oriflame yang bikin aku percaya itu karena dia tidak sama sekali menjanjikan kamu pasti bakal punya oh, 10 juta gitu. Nggak ada. oh, Jadi iya, iya, sejak iya, awal iya, aku bagus sih. join di Heeh, upline aku, di komunitas aku, itu nggak pernah mereka, kamu heeh. pasti dapat 10 juta, itu nggak ada. Iya, Jadi kita tuh benar diajak, bagus. ayo kita berproses bareng, kita gandengan Iya, tangan, kita belajar bareng, pasti akan nyampe heeh. di timeline kamu Iya, masing-masing gitu. iya, Nah, benar, jadi kayak maksudnya benar Kak. eh, salah satu juga yang bikin aku adem ayem nyaman di Oriflame tuh ya pemikiran itu yang sejalan Iya, sama aku gitu loh. heeh, Nggak ada proses yang instan dan orang-orang yang kita lihat udah penghasilannya besar mungkin di bisnis-bisnis heeh. apa gitu ya, ya itu kan lihat dulu mereka udah melakukan apa sebelumnya Iya, gitu. Kita tuh nggak benar. belum melihat loh prosesnya gitu kan. Heeh, Mungkin mereka tuh tahajud setiap hari, kita kan nggak tahu tuh dia minta heeh. setiap hari, dia mungkin sedekah setiap jam gitu kan, kita juga nggak tahu proses belajarnya kayak gitulah cara intinya tuh. Tapi yang orang kan kadang lihat wah 10 juta sebulan gitu kan, jadi kayak aku mau pas udah masuk diajarin mbak kamu harus gini-gini ya mbak, harus kami nggak dikerjain gitu. Dan itu sering mbak kejadian sama di timku sampai akhirnya mereka pergi karena ngerasa nggak ada hasilnya padahal ya mereka belajarnya belum banyak Benar, gitu. sepakat. Ya, relate banget sama Mbak dengan pengalaman yang saya benar kayak gitu. Dan mas ini Mbak ya apa namanya, dan wajar sebenarnya, wajar ya Mbak ya, maksudnya wajar ketika ketika kita pengen dapat uang instan, itu wajar. Cumannya memang ini ya Kak ya, kita memang ada di era yang serba instan, makin kesini makin instan, ditambah lagi memang terlalu banyak, terlalu rame gitu Kak Mbak ya. Terlalu apa namanya, terlalu banyak orang-orang di dunia bisnis yang menjanjikan, tidak semua ya, saya bilang tidak semua ya, disclaimer tidak semua, cuma banyak memang orang-orang di dunia bisnis yang menjanjikan apa kesuksesan instan kayak gitu, padahal realitanya tidak ada kesuksesan instan seperti yang Kak Lili tadi sampaikan kayak gitu tuh. Jadi ya sukses itu ya sebuah proses gitu, proses panjang yang tidak bisa instan, dan masing-masing kita tidak tahu kapan akan nyampe kayak Iya. gitu. Dan bisa dipastikan masing-masing kita akan nyampe tidak tidak dalam waktu yang sama gitu. Jadi ketika misalnya saya nyampe di angka 3 tahun, Kak Lili bisa aja lebih cepat, bisa 2 tahun, atau bisa 5 tahun, bisa lebih lama gitu. Dan itu kalau 5 tahun ya bisa jadi 10 tahun, 20 tahun, kita tidak tahu kayak gitu tuh. Masing-masing kita tidak ada yang tahu yang, dan itu kan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol ya kayak gitu, karena terkait hasil gitu. Hal yang bisa kita kontrol adalah ikhtiarnya kita, belajarnya kita, prosesnya kita gitu. Dan itu yang kurang kurang digembar-gemborin kayak gitu Kak. Kurang disuarakan kayak gitu ya di dunia bisnis. Dan Iya. saya cukup miris sih Kak. Karena itu memang saya sering banget kalau sharing di Happy Lova itu ya apa, men-sharingkan tentang pentingnya sebuah proses, stay di proses kayak gitu tuh Kak. Karena memang makin kesini memang makin rame tentang hasil-hasil yang instan, dan itu juga sebenarnya kan tersupport ya Kak Lili ya dengan apa, teknologi yang makin kesini makin canggih, dan itu juga semakin membentuk perspektif, mindset yang oh iya sih ini memang apa-apa bisa cepat, apa-apa bisa mudah, gampang kayak itu kan gitu ya Kak Lili ya, makin kesini. Bener mbak. Ya Iya, iya, iya. emang ada Nah, gitu kan, emang ada yang misalnya sebulan join langsung besar pendapatannya, tapi balik lagi tuh kita lihat dia kerjanya berapa jam sehari gitu kan, apa yang dia lakukan tuh pasti banyak, nggak mungkin lah dia leye-leye doang tiba-tiba besar uangnya gitu kan. Dan itu iya. hampir nggak mungkin karena dari orang-orang yang aku lihat, maksudnya dalam artian cepet gitu ya, sebulan 2 bulan 3 bulan udah di Oriflame tuh penghasilannya udah besar gitu. Itu kalau misalnya dia sharing kayak gini nih,
dia sharing apa-apa yang dia lakukan, itu kayak pasti aku tuh langsung, oh iya aku kan belum begitu ya. Maksud pasti aku tuh Oh, selalu begitu Mbak. Jadi memang iya. bener orang-orang yang cepet itu ya dia kerjanya juga lebih banyak memang gitu loh. Nggak proses istilahnya gini, kita proses setahun gitu ya, A sampai Z Mm-mm. dikerjain. Nah, si orang ini ngerjain A sampai Z tuh sebulan gitu loh. Dia nyampe dia kan, Mm-mm. Mm-mm. cepet nyampe Mm-mm. gitu loh. Balik pasti akan ada proses itu. Tinggal kitanya aja Benar. mau lari, ngebut atau mau jalan gitu Mm-mm. kan. Benar-benar. Bener Kak, dan hubungannya emang sama, lagi-lagi hubungannya sama kapasitas ya. Iya ini sih Kak, iya benar-benar kayak gitu Kak. Jadi memang setiap kesuksesannya orang pasti pasti itu kita meskipun mungkin jarang juga ya orang men-sharingkan apa namanya, apa yang udah dilakuin sebelum kesuksesan ini kayak gitu. Yang dilihat kan seringnya memang apa yang udah ada, yang suksesnya aja yang terlihat, dan jarang juga orang bersedia menceritakan pengalamannya yang banyak kayak gitu. Iya. Benar, saya sepakat sih Kak. Sesuatu yang misalnya kayak di Oriflame tadi ya, karena di mention Oriflame sebulan 3 bulan udah berhasil gitu, ada di tingkatan sekian seperti itu. Saya juga yakin lah Kak, dia sebelum di Oriflame pasti ada banyak Iya. pengalaman-pengalaman sebelumnya Iya. gitu, yang dari pengalaman itu kapasitasnya terlatih. Dia sebelum di Oriflame-nya udah terlatih kapasitasnya kayak gitu tuh. Saya yakin kayak gitu sih Kak. Kalau dia benar-benar mulai dari nol, nol banget ya, tanpa kapasitas kayak gitu, tanpa pelajaran-pelajaran, tanpa pengalaman, itu saya yakin nggak mungkin kayak gitu Kak. Itu sih nanti kayak gini nih, mungkin kalau buat teman-teman yang aku kok tidak relate ya, masa sih kayak gitu orang-orang yang 3 bulan sukses kayak gitu, masa sih mereka sebelum di produk ini mereka punya pengalaman yang banyak di sebelumnya. Tuh boleh dicek nanti ya ke teman-temannya Iya. teman-teman yang mungkin teman-teman ada pengalaman yang Lu sama tahu kayak gitu. nggak Saya yakin kayak nih gitu ya, karena memang awal-awal aku pertama kali dapat bonus dari Oriflame itu yang bikin aku akhirnya oh beneran ya gitu. Dan itu menurut aku sebagai IET, maksudnya waktu itu masih kerja ya. Aku kan dapat iya. bonus pertama kali dari Oriflame itu 70.000 Mbak. Itu ditransfer ke Hmm. rekening aku ya. Untuk aku yang Mm-mm. waktu itu punya gaji di kantor Mm-mm. sekian juta gitu ya. Mungkin nggak ada Mm-mm. apa-apanya gitu ya, tujuh puluh Iya. ribu gitu. Tapi pada saat itu, jadi aku tuh waktu itu gini, pulang kerja mau beli susu buat anakku. Mm-mm. Tiba-tiba hari itu hari gajian, hari bonusan kan, masuklah 70.000. Itu kan dapat sekotak Mbak waktu itu ya, dapat satu kotak. Jadi kata, Heeh. ya ampun, aku bisa beli susu loh dari bonus Oriflame aku gitu. Jadi aku tuh kayak itu sepele banget ya, cuman maksud aku gini, Iya. berarti nanti kalau misalnya aku butuh uang apa gitu kan, buat apa, bisa dong. Nah dari situ tuh aku Iya. kayak bisa dong aku pakai uang untuk yang lain, maksudnya ketika aku membutuhkan gitu kan. Iya. Jadi kayak Heeh. momen itu tuh, momen bonusan pertama kalian 70.000 itu mungkin kecil bagi orang-orang gitu ya, tapi maknanya itu loh Mbak. Jadi kayak jadi pulang kantor itu langsung aku beliin susu itu uang itu. Bonus Oriflame pertama Oke, kali itu oke. aku beliin susu buat anakku. Posisinya Iya, iya. aku kerja dan punya gaji ya Mbak. Itu aja aku sehappy itu Mm-mm. gitu loh. Apa kabar yang nggak punya penghasilan tiba-tiba dapat segitu, mungkin Iya, akan sama benar. bahagianya gitu dengan aku. Hmm. Sebahagia itu gitu loh. Iya, iya, iya. Iya, iya, benar-benar Kak. Dan bagus banget emang ya, ini mindsetnya Kak Lilin emang dari dulu ya. Maksudnya kayak ketika dapat uang, terus kemudian langsung kepikirannya itu, oh iya ya Kak, berarti di sini nih emang ada uangnya, dan berarti kalau aku butuh ini bisa Hmm. loh cari uang di sini kayak itu, karena udah dapat uangnya. Jadi padahal kan Kak Lili punya punya pilihan untuk berpikir yang lain, misalnya berpikir kok cuma segini sih kayak gitu, tidak seberapa dibanding gajiku, kan punya pilihan untuk berpikir seperti itu ya kayak gitu. Tapi memang Hmm. bagus ya Kak ya, memang mindset-mindsetnya Kak Lili ini. BTW saya pengen tahu bagian ini sih, Kak Lili itu maksudnya mindset-mindset yang bagus ya, tentang, saya kan merasa bagus banget tuh tentang apa namanya, semangat belajar tuh kayak gitu ya. Terus kemudian tentang bagian ini ya yang ketika dapat uang seperti itu kan hal yang sangat menghargai ya, meskipun sebenarnya punya gaji loh dalam jumlah yang besar, tapi dengan uang yang sesedikit itu dalam tanda kutip kayak gitu, itu kan sangat-sangat menghargai ya kayak gitu. Hal-hal kayak gitu tuh apakah terbangun dari keluarga Kak? Mungkin
kurang lebih iya Mbak ya, karena kan apa ya, terbiasa aja gitu lah. Ya bersyukur gitu aja gitu, karena aku tuh kayak ibuku tuh selalu ngingetin, jangan kamu tuh ngeliat ke atas terus, kamu harus lihat ke bawah. Kayak kamu ngerasa itu nggak enak atau misalnya apa kecil atau kurang atau gimana, lihat tuh ada yang lebih kurang dari kamu. Ya itu sih mungkin ya jadi ke bawah aja gitu Mbak ya. Mungkin ya sedikit banyak ada pengaruhnya gitu dari situ. Cuman ya nggak Iya, tahu iya. sih, aku Keren kadang sih, Kak. misalnya dapat sesuatu yang dari aku hasilkan sendiri gitu ya, tanpa bantuan, dan juga tanpa bantuan tuh dalam artian kita tuh pasti butuh bantuan orang lain gitu ya. Cuman kan usaha yang kita kerjakan sendiri gitu loh maksudnya. Itu kayak ada rasa lain aja gitu loh, kayak Iya, puas, kayak bangga dengan oh aku tuh bisa gitu loh. Lebih ke iya, situ sih Mbak ininya. iya. Keren sih, Kak. Keren banget sih memang perjalanannya, Masya Allah, Kak ya. Dan udah sampai di Panjang ya. perjalanan ini. Keren. Nah, Kak, ini sebelum kita akhiri ada pesan-pesan enggak, Kak, buat teman-teman nih, Kak, yang mau memulai bisnis kayak gitu. Ada enggak, Kak? Atau teman-teman yang mungkin ngalamin kayak Kak Lili lah yang apa namanya? Kantoran, kemudian mau resign kayak gitu. Pesan-pesan deh, Kak, buat Boleh, teman-teman, Kak. boleh. Paling ini ya, aku pesennya dua ya. Buat yang lagi galau resign, jangan terburu-buru. Bener-bener pikirin, jangan sampai resignnya karena cuman baper, misalnya kayak, aduh teman-teman aku udah resign semua, aku belum gitu kan. Karena resign itu tidak wajib, teman-teman. Sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan diri kamu masing-masing. Kalau memang resign itu adalah jawaban, siapin dulu. Siapin dulu semua aspeknya. Yang bikin galau itu, kan biasanya tuh yang bikin galau tuh kan ada sesuatu yang dipikirkan. Nah, itu selesaikan dulu dengan si kegalauan Oh, itu. iya, iya. Selesaikan dulu. Iya, iya. Temuin dulu jawabannya kegalauan itu, solusinya apa. Jangan sampai kamu masih galau, tapi kamu nekat resign itu yang sering kejadian. Teman-teman tuh jadi nyesel gitu. Karena kan aku sejak resign, Mbak, aku sering bikin konten tentang resign ya. Karena aku Oh iya, merasa heeh. waktu aku dulu galau, aku tuh nggak ada teman bicara gitu. Dan aku nggak Oh, ada iya. insight. Aku mau ngomong sama siapa di kantor kan agak tabu lah ya ngomongin resign di kantor. Jadi Iya, benar, benar. aku kayak pengen memfasilitasi teman-teman, yuk ini loh gambarannya gitu loh. Aku sudah mengalami ini dan ini gambarannya. Ternyata banyak teman-teman tuh yang curhat gitu. Makanya untuk yang lagi galau resign, benar-benar Oke. dipikirkan dulu, disiapin dulu. Kalau perlu istikharah gitu, benar-benar harus resign apa enggak. Jangan lupa ngobrol sama orang-orang terdekat. Nah, Iya. terus yang udah resign nih, yang udah terlanjur resign, terus nggak tahu mau ngapain, ayo yuk yuk kita cari kegiatan baru. Pikirin lagi tuh hobi-hobi lama. Saya hobi nyanyi dulu, tahu udah lama nggak nyanyi, ya nyanyi dulu sekarang gitu kan, ke karaoke, karena udah ada waktu kan untuk ke karaoke gitu kan. Atau misalnya, oh dulu aku suka eh, masak, terus pas kerja udah lama nggak masak, yo ikut kursus, yo kursus masak gitu kan. Jadi kayak yuk kita jangan bersedih-sedih lama-lama gitu kan. Kita temuin hal-hal baru karena banyak banget hal baru yang menanti untuk kita temuin gitu. Nggak Iya, iya. semua orang bisa punya kesempatan resign dan jadi ibu rumah tangga. Dan itu harus disyukuri bagi kalian yang udah mendapatkannya gitu loh. Karena kan mungkin ada beberapa yang terpaksa gitu Mbak ya, terpaksa resign karena disuruh, karena di PHK gitu kan. Yuk kita berdamai dulu dengan keadaan, bismillah, bakal ada lagi kok pintu-pintu rezeki yang bisa kamu dapetin di rumah. Insya Allah niatkan ngurusin keluarga gitu ya di rumah. Kita berdaya di rumah untuk sekedar bukan bukan untuk cari nafkah ya, karena cari nafkah kan suami, diingatkan Iya. untuk berdaya aja gitu, berdaya kita pengen berkegiatan gitulah. Itu aja sih paling Mbak. Dan jangan lupa belajar, apapun ada peluang belajar, ya belajar biar meningkatkan kapasitas diri. Dan juga itu
salah satu self reward kalau kata salah satu mentorku ya. Belajar itu adalah self reward buat diri kita. Jadi hargailah diri kita dengan belajar, tambah terus pengetahuan gitu. Supaya jangan sampai kita tuh rendah diri sampai ngerendahin diri sendiri. Tapi kita harus mencintai diri sendiri ya, salah satunya dengan belajar. Ya, keren tuh ya. Panjang ya. Nanti iya, keren banget. Saya dapat banyak insight nih. Semoga teman-teman juga ya, nanti bagi teman-teman yang juga dapat insight inspirasi dari obrolannya kita bareng Kak Lili, nanti boleh di-share ya, boleh di-share video ini ke sebanyak teman-temannya agar teman-teman yang lain juga dapat insight juga. Sekali lagi nanti bisa juga ya cek juga di YouTube Happy Lova Official juga. Dan ini juga nanti tadi Kak Lili yang menyampaikan banyak teman-teman yang apa namanya ternyata DM gitu ya, curhat-curhat tentang desainnya. Nah, itu sebenarnya Kak Lili ini juga apa namanya juga open juga ya buat teman-teman yang ada keresahan-keresahan kayak gitu ya terkait desain, ingin cerita ya seperti itu. Kayak gitu. Nanti bisa tuh ya follow Instagramnya Kak Lili. Apa Kak nama Instagramnya Kak? Mirza, L-Y Mirza. Oh, iya, ya Li Mirza ya. Nanti bisa follow tuh, boleh bisa di follow, bisa di share juga ya Instagramnya Kak Lili, Li Mirza, L-Y Mirza. Nah, itu ya buat teman-teman yang lagi galau-galau nih dengan riset, butuh teman diskusi, nanti boleh juga tuh DM Kak Lili tuh. Nah, terus juga mungkin ada teman-teman yang pengen ngobrol-ngobrol terkait bisnis juga, bisa ke Kak Lili juga. Apalagi tadi Kak Lili udah nge-mention salah satu produk Kak Lili yang Kak Lili jual itu ya, produk Oriflame. Nah, itu nanti bisa sekalian join juga, bisa sambil join sambil belajar bisnis tuh bareng Kak Lili. Ada produk lain mungkin Kak selain Oriflame Kak yang mungkin mau di share ke teman-teman Kak? Kalau sekarang sih aku yang produksi sendiri ya Mbak, itu aku produksi crafting. Itu kayak studi ngaji, amplop lebaran yang lagi berjalan nih, amplop lebaran sama hampers lebaran gitu-gitu sih. Kecil-kecilan lah. Iya. Dan juga aku kebetulan nih untuk hampers lebaran aku lagi collab Mbak sama salah satu brand lokal anak-anak Pinsel gitu ya, brand hijab. Insya Allah nanti mau open PO sebentar lagi untuk hampers lebarannya. Jadi mungkin sambil belajar bisa juga tuh. Itu dari Canva itu ininya semua desain. Iya, keren. Iya, apalagi ini mau momen lebaran ya, berarti bisa pesen juga ya ke Kak Lili yang butuh Nah, ini aku amplop lagi ngerjain nih yang PO batch 1 amplop lebaran, Mbak. Nanti insya Allah udah mau pengiriman, nanti baru open PO lagi. Jadi kayak suka-suka deh open PO-nya kapan gitu kan. Iya. Nah, pesannya kemana nih? Apa DM Instagram, apa ada nomor Instagram WhatsApp yang ini bisa aja. dihubungin? Instagram ini aja. Nanti aku suka Instagram share di aja. story biasanya. Oke, siap. Oke ya, itu ya teman-teman ya. Nanti bagi teman-teman yang ingin belajar bisnis sambil mungkin ingin sambil join atau belajar bisnis aja, tanya boleh, bisa Kak Lili, atau mau sekalian join boleh banget. Mau sekalian order produknya boleh banget ya nanti ke Kak Lili. Boleh. Jangan lupa nanti bisa follow Instagram Kak Lili Mirza LY Mirza ya. Nanti bisa di-share juga ya ke teman-teman yang lain juga. Siapa tahu ada teman-teman lain juga yang lagi butuh tuh, lagi galau-galau resah dengan desain. Nah, bisa sharing tuh ya, di-sharingkan tuh ya Instagramnya Kak Lili. Oke, Kak Lili makasih banyak ya Kak Lili ya udah nemenin ngobrol-ngobrol bareng Happy Love hari ini. Saya diingatkan banyak hal dan belajar banyak hal lagi nih dari Kak Lili. Oke, sampai jumpa ya teman-teman ya di agenda live bareng Happy Lova berikutnya. Terima kasih ya Kak Lili ya. Selamat